Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya. Hari ini ada yang absen? Tidak, Pak. Oh, saya absen dulu ya. Ya. Nah, kalau gitu, Mas Ganda. Hadir. Oke. Mas Intan. Hadir. Mas Misbah. Hadir. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelasnya tolong dibimbing teman-temannya untuk membaca doa. Sebelum kita memulai pelajaran, teman-teman, kita akan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, siapa yang ingat materi sebelumnya? Ayo, kita membahas apa? Ayo, Mas Nita, apa? Rukun Islam. Nah, rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Nah, 5. Sebutkan Mas Ganda rukun Islam. Ayo. Lupa, Satu. Pak. Loh, kok lupa gimana sih? Nggak Ayo. tahu. Coba Mas Misbah dibantu. 1, Syahadat, 2, sholat, 3, zakat, 4, puasa, 5. haji. Ya, baik. Oke. Nah, karena kita kemarin sudah membahas rukun Islam. Nah, sekarang kita membahas tentang materi wudhu. Nah, silahkan anak-anak dibuka buku fikihnya di halaman 30, materi wudhu. Ya, anak-anak, salah satu syarat sah dari sholat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas besar dapat disucikan dengan mandi besar, dan hadas kecil dapat disucikan dengan berwudu dan tayamum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang berwudu. Nah, berwudu ini seperti yang sudah Bapak katakan merupakan salah satu cara mensucikan badan dengan menggunakan air. Nah, perintah berwudu ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nah, yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ila akhirih. Nah, dari ayat ini kita itu diperintahkan untuk mensucikan badan sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, yang kedua, berikutnya syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu yang pertama yaitu Islam. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, berwudu dengan air yang suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada penghalang masuknya air ke dalam kulit seperti getah, tinta, dan lain-lain. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham syarat-syarat wudu? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah dibuka halaman berikutnya. Ada fardu atau rukun wudu. Nah, rukun wudu yang pertama adalah niat. Nah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu terletak pada niatnya. Nah, gimana anak-anak? Ada yang sudah tahu niat wudu? Belum, Pak. Nah, kalau belum, Bapak kasih tahu dulu ya. Niatnya itu seperti ini. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil ashori fardhal lillahi ta'ala. Yuk mari bersama-sama. 1, 2, 3. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Selanjutnya rukun wudu yang kedua apa? Membasuh muka. Nah, membasuh muka ini
Ini batasnya. Mulai tumbuh rambut ini sampai seluruh muka ya. Nah, terus syarat yang ketiga, Basuh kedua tangan sampai siku. nah, jadi syarat atau rukun wudhu yang ketiga itu kita membasuh air sampai ke siku, dua tangan sampai siku ya. Terus selanjutnya, rukun selanjutnya, Mengusap sebagian kepala. nah rukun wudhu yang selanjutnya itu mengusap sebagian kepala ini, yang ada rambutnya ini ya, ini sebagian harus dibasuh. Terus rukun yang selanjutnya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. nah rukun yang selanjutnya itu kita harus membasuh kaki kita sampai ke mata kaki. Terus yang terakhir yaitu tertib. Jadi kita melaksanakan seluruh rangkaian wudhu ini harus tertib urut dari niat, membasuh muka, tangan dan sebagainya. Ya anak-anak, setelah kita bahas rukun wudhu, sekarang sunnah wudhu. Nah, sunnah wudhu ini ada banyak ya. Yang pertama membaca basmalah. Nah, yang kedua membasuh kedua telapak tangan. Nah, Bismillah ini atau membaca basmalah ini kita bisa kita samakan atau sambil baca bismillah kita sambil cuci tangan. Nah, yang ketiga sunahnya itu berkumur-kumur. Nah, yang keempat memasukkan air ke lubang hidung. Nah, sunnah yang kelima yaitu menyapu seluruh kepala. Nah, jadi yang tadi kan yang sebagian itu rukunnya. Nah, sunnahnya itu kita menyapu atau membasuh seluruh kepala. Yang keenam, menyapu kedua telinga luar dan dalam. Nah, sunnah yang selanjutnya yaitu menyela-nyela jari tangan ya seperti ini. Nah, ya, sunnah yang ke-8 yaitu mendahulukan anggota badan yang kanan. Seperti kita membasuh tangan yang kanan dulu, kaki juga yang kanan dulu. Tapi kalau telinga ini kita bersama-sama ya, bersamaan. Oke. Selanjutnya atau sunnah yang selanjutnya yaitu 3 kali. Jadi kita itu membasuh anggota badan itu 3 kali. Seperti kita membasuh muka 3 kali, tangan 3 kali, pokoknya semua itu 3 kali. Itu sunnahnya. Sunnah selanjutnya yaitu menggosok anggota badan. Nah, jadi kalau kita berwudu itu kita sambil menggosok-gosok, kita gosok-gosok agar bersih. Nah, kemudian sunnahnya yaitu bersiwak. Nah, bersiwak ini sunnahnya dapat di awal sebelum wudhu ataupun sesudah wudhu. Nah, kemudian sunnah yang terakhir yaitu membaca doa sesudah wudhu. Nah, gimana anak-anak doanya? Ya gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Jangan lupa juga salah satu sunnahnya itu menghadap ke kiblat. Jadi kita berwudu itu menghadap ke kiblat. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu, sekarang kita akan belajar tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, silakan dibuka halaman selanjutnya. Ya, di sini ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudu. Nah, anak-anak, hal-hal yang membatalkan wudu ini ada 3. Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur atau salah satu darinya. Seperti contohnya itu seperti kentut, kencing, BAB. Nah, pokoknya semua yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudu. Nah, hal yang membatalkan wudu selanjutnya yaitu hilang akal. Hilang akal ini seperti gila, mabuk, dan tidur. Nah, hal yang membatalkan wudu yang ketiga yaitu
menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Nah, telapak tangan itu mana? Telapak tangan itu, nah jika kita menyatukan ini, nah yang tidak kelihatan ini, ya ini namanya telapak tangan. Nah, jika telapak tangan kita ini menyentuh kubul dan dubur, maka itu wudhu kita batal. Nah anak-anak, nah tadi kan kita sudah membahas tentang syarat wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, sampai yang membatalkan wudhu. Nah, untuk kita lebih mudah mengingatnya, Bapak punya yang namanya tepuk wudhu. Nanti Bapak praktekkan, setelah itu kita tepuk bersama-sama ya. Jadi gini ya tepuknya, tepuk wudhu, baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, dua tangan sampai siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki, lalu doa. Nah gitu ya. Ayo kita bersama-sama ya. 1, 2, 3, tepuk wudhu, Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, dua tangan sampai siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki, lalu doa. Nah itu tadi anak-anak merupakan tepuk wudhu. Gimana? Lebih mudah kan menghafalnya? Iya Pak. Nah oke. Demikian tadi sudah Bapak jelaskan semuanya tentang sunnah, syarat, rukun, sampai yang membatalkan. Nah sekarang dari apa yang Bapak jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Nah monggo Mas, ayo Mas Intan. Apa? itu kan ada syarat wudhu yaitu mumayyiz. Nah, mumayyiz itu apa Pak? Nah, mumayyiz. Nah, apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah anak kecil yang berusia sekitar umur 7 tahun yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak Pak. Oke, kalau tidak dibuka ya latihannya di buku halaman 35. Nah, itu dikerjakan di rumah, nanti kalau sudah kita bahas minggu depan. Ya anak-anak ingat ya tugasnya untuk minggu depan dikerjakan latihannya halaman 35. Nah, karena sebentar lagi istirahat, Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Nah, selanjutnya mari kita tutup pelajaran dengan doa kafaratul majelis. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.